Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Indriani, NIM 2003-20107, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maluku Saleh. Di sini saya akan membahas tentang tantangan dan strategi pengembangan UMKM di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu unit usaha yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia. UMKM juga merupakan salah satu penyokong perekonomian di Indonesia, khususnya pada masyarakat golongan bawah dan menengah. UMKM memiliki peran strategis dalam upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran, karena UMKM dapat menyerap tenaga kerja, sehingga akibat tidak terserapnya angkatan kerja dalam dunia kerja menjadi berkurang. Di awal tahun 2020, serangan pandemi COVID-19 telah memicu sentimen negatif terhadap berbagai lini bisnis, khususnya bisnis UMKM. Dampak negatif akibat pandemi COVID-19 ini telah menghambat pertumbuhan UMKM. Indonesia yang didominasi oleh UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional terdampak oleh adanya pandemi COVID-19, bukan hanya pada aspek produksi dan pendapatan saja, namun juga pada jumlah tenaga kerja yang harus dikurangi, dan lain-lain. Pengertian UMKM sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM dijelaskan bahwa pengertian dari UMKM yaitu sebagai berikut. A. Usaha mikro adalah suatu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha mikro memiliki kriteria aset maksimal sebesar 50 juta dan omset sebesar 300 juta. B. Usaha kecil adalah suatu usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha kecil memiliki kriteria aset sebesar 50 juta sampai dengan 500 juta dan omset sebesar 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. C. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha menengah memiliki kriteria aset sebesar 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omset sebesar 2,5 triliun sampai dengan 50 miliar. Karakteristik UMKM. A. Karakteristik usaha mikro. Jenis barang yang dijual tidak tetap dan dapat berubah kapanpun. Tempat melakukan kegiatan usaha tidak menetap dan dapat berpindah sewaktu-waktu. Masih menggabungkan keuangan pribadi atau keluarga dengan keuangan usaha. Sulit untuk mendapatkan bantuan kredit dari perbankan. Usahanya juga relatif kecil. Lokasi usahanya berada di lingkungan rumah. Jarang terlibat dalam kegiatan atau aktivitas ekspor-impor. Manajemen usahanya dilakukan sendiri secara sederhana. B. Ada karakteristik usaha kecil. Tidak mempunyai sistem pembukuan sehingga pelaku usaha sulit mendapatkan bantuan kredit dari perbankan. Tidak terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor. Terbatasnya jumlah modal yang dimiliki. Biaya produksi per unit barang lebih tinggi. Jenis produksi yang dijual tidak banyak. C. Karakteristik usaha menengah. Memiliki manajemen usaha yang lebih baik dan lebih modern. Menerapkan administrasi keuangan dengan cara menggunakan sistem akuntansi secara teratur.
memberikan jaminan sosial kepada para pekerja, memiliki berbagai persyaratan legalitas, misalnya izin tetangga, izin usaha, NPWP, izin tempat, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam peran UMKM dalam perekonomian di Indonesia. A. Peran UMKM untuk meratakan perekonomian. B. Peran UMKM untuk mengurangi kemiskinan. C. Peran UMKM dalam memberikan devisa. D. Peluang pengembangan UMKM di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Peluang pengembangan UMKM di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Peluang bisnis UMKM tidak terbatas meskipun pandemi COVID-19 telah membawa dampak negatif terhadap pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM yang saat ini sudah berbasis digital dan begitu mudah diakses telah memicu banyak pergerakan ekonomi di berbagai pelosok daerah. Saat ini, potensi industri kreatif memiliki prospek dan peluang yang sangat menjanjikan. Apabila banyak industri kreatif yang terus digali dan ditingkatkan oleh UMKM, maka daya serap ekonomi akan tersebar secara merata dan memiliki daya serap yang tinggi, sehingga akan meningkatkan kemakmuran ekonomi di daerah tersebut, serta akan menciptakan lapangan kerja baru agar dapat mengatasi kemiskinan. E. Tantangan dan strategi pengembangan UMKM di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku UMKM. Tantangan UMKM di tengah pandemi COVID-19 diantaranya yaitu banyaknya para pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku karena diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Banyak pelaku UMKM yang mengalami penurunan pendapatan akibat tidak adanya pelanggan yang membeli produk semenjak pemberlakuan PSBB dan physical distancing. Pelaku UMKM mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal, serta anjloknya permintaan yang disebabkan karena terjadi ketidakpastian pasar, yang akhirnya berdampak pada menurunnya permintaan akan barang dan jasa. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM untuk dapat mempertahankan bisnisnya yaitu 1. Melakukan penjualan melalui e-commerce. 2. Melakukan pemasaran produk dengan memanfaatkan teknologi digital atau digital marketing. 3. Melakukan perbaikan kualitas produk dan kualitas serta jenis layanan. 4. Melakukan pemasaran hubungan pelanggan. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pelaku UMKM merasakan dampak langsung dari COVID-19. Untuk itu, pelaku UMKM harus memiliki strategi untuk dapat bertahan di tengah pandemi ini dan dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi yang terjadi, sehingga dapat mengubah tantangan yang ada menjadi peluang. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu melakukan penjualan melalui e-commerce, melakukan pemasaran produk dengan memanfaatkan teknologi digital, melakukan perbaikan kualitas produk dan kualitas serta jenisnya, melakukan pemasaran hubungan pelanggan. Sekian penjelasan-penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang tantangan dan strategi pengembangan UMKM di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.